Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada. Hari ini kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-20 tahun 1446 Hijriah. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengkisahkan kisah seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2550. Rasulullah SAW menceritakan Juraij adalah seorang ahli ibadah dan memiliki akhlak yang sangat mulia, dan dia memiliki rumah ibadah khusus tempat dia beribadah. Ketika dia sedang melaksanakan sholat sunnah, suatu hari ibunya datang dan memanggil, "Ya Juraij." Kemudian dia ragu di dalam hatinya apakah dia memenuhi panggilan ibunya atau menyelesaikan sholat sunnah tersebut. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, yang mana saya dahulukan memenuhi panggilan ibuku atau menyelesaikan sholat sunnah ini?" Kemudian ibunya pulang karena merasa panggilannya tidak dipenuhi, dan Juraij menyelesaikan sholat sunnahnya. Hari esoknya ibunya datang kembali dan memanggil, "Ya Juraij." Dan lagi-lagi Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, yang mana yang saya dahulukan memenuhi panggilan ibu saya atau menyelesaikan sholat sunnahku ini?" Seraya dia menyelesaikan sholat sunnahnya dan ibunya merasa panggilannya tidak dipenuhi dan pulang. Hari berikutnya ibunya datang lagi dan memanggil, "Ya Juraij." Lagi-lagi Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah dan dia bingung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, yang mana yang saya dahulukan menyelesaikan sholat sunnah ini atau memenuhi panggilan ibu saya?" Seraya dia menyelesaikan salat sunnah. Ibunya karena sudah 3 kali dan 3 hari memanggil anaknya Juraij dan panggilannya tidak dipenuhi, marah, kecewa dan berdoa, "Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai dia digoda oleh seorang pelacur." Kemudian hari-hari berikutnya masyarakat sedang membicarakan kebaikan Juraij, ketaatannya dalam beribadah. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dan mengatakan kepada mereka, "Jika kalian mau, saya akan goda Juraij untuk kalian. Saya akan batalkan kedudukan Juraij untuk kalian. Dia ingin membuktikan Juraij tidak akan mampu mempertahankan reputasinya sebagai seorang ahli ibadah dan orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia." Mulailah perempuan itu menggoda Juraij, dan dia tidak berhasil menggoda Juraij. Dan dia ketemu dengan seorang pengembala. Perempuan itu bertemu dengan seorang pengembala setelah tidak berhasil dengan menggoda Juraij, dan perempuan itu berzina dengan pengembala tersebut. Hingga akhirnya dia mengandung dan melahirkan anak. Ketika dia melahirkan anak, dia datang kepada masyarakat dan mengatakan, "Lihatlah hasil perbuatan Juraij." Dia ingin menunjukkan bahwasanya Juraij telah menzinahinya. Kemudian masyarakat marah, kecewa, tidak mengira Juraij bisa seperti itu, dan mereka datang ke rumah ibadah Juraij dan menghancurkan rumah ibadahnya. Juraij bertanya, "Apa yang gerangan terjadi sehingga kalian berbuat ini kepada saya?" Kemudian mereka mengatakan, "Lihatlah hasil perbuatanmu," sambil menunjukkan anak hasil zina tersebut. Kemudian Juraij memegang perut bayi tersebut dan bertanya dengan 3 jarinya dan bertanya, "Siapa ayahmu?" Selain Nabi Isa alaihissalam, bayi ini juga bisa berbicara karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayi itu menjawab, "Ayah saya adalah seorang pengembala." Kemudian orang-orang menyesal melihat jawaban anak tersebut. Masyarakat menyesal dan mengatakan, "Ya Juraij, kami akan bangunkan rumah ibadahmu dari emas." Mereka ingin menebus kesalahan mereka dengan mengatakan seperti itu. Dan Juraij mengatakan, "Tidak perlu, cukup kalian bangunkan dari tanah liat saja seperti sedia kala." Kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun berada, dari kisah Juraij ini kira-kira apa pelajaran yang dapat kita ambil? Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Rasulullah SAW menceritakan kisah ini dan diriwayatkan oleh Imam Muslim 2550, pasti memiliki hikmah, ada pelajaran yang ingin disampaikan. Maka pelajaran yang pertama adalah doa orang tua, terutama ibu, mustajab.
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibunya Juraij berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesal dan marah tidak dipenuhi panggilannya, merasa tidak dipenuhi panggilannya oleh anaknya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai digoda dia oleh wanita pelacur." Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibunya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, salasatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi. Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang mustajab, yang akan dikabulkan, yang tidak ada keraguan padanya. Pertama, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa orang yang sedang musafir. Dan yang ketiga adalah doa orang tua atas anaknya. Maka untuk itulah ini perlu kita perhatikan. Di Ramadan yang ke-20 ini kita memiliki beberapa hari. Mungkin kalau kita masih memiliki orang tua di kampung, pulanglah. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita, orang tua kita bahagia, dan kita bisa meminta maaf kepada mereka apabila kita memiliki kesalahan. Kalau selama ini mungkin kita belum bisa minta maaf secara langsung kepada mereka, minta doa mereka, mudah-mudahan kita sukses di perantauan, atau minta doa mereka kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam aktivitas kita, pekerjaan kita bisa melaluinya dengan baik dan bermanfaat bagi orang lain. Atau kondisi yang kedua, kita memiliki anak yang mungkin sulit dinasihati, sulit diarahkan, meninggalkan sholat, atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina atau perbuatan dosa lainnya. Doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar dengan melalui doa-doa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga mengatakan, ridho rabbi fi ridhol walid wa sahutu rabbi fi sahutil walid fi sakhatil walid. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridho Rabb ada pada ridho kedua orang tua, dan marahnya Rabb Allah Subhanahu wa taala ada pada marah orang tua. Kaum muslim Bapak Ibu dimanapun berada, pelajaran yang kedua adalah pentingnya prioritas amal. Ketika Juraij sedang melaksanakan sholat sunnah, dia dipanggil oleh ibunya. Ulama mengatakan panggilan ibu hukumnya wajib, dan karena panggilan ibu hukumnya wajib, maka lebih prioritas kita dahulukan panggilan ibu dan melaksanakan sholat sunnah kemudian. Maka ini juga pelajaran bagi kita, anak-anak muda, para mahasiswa, anak SMA, SMP dan seterusnya yang lagi bersemangat, biasanya membangunkan orang untuk sahur. Tapi boleh-boleh saja, tetapi diingat jangan sampai sholat subuh kita ketinggalan karena begadang ingin membangunkan orang untuk sahur. Atau yang lain, bersedekah kepada orang lain dan membelakangi saudara-saudara kita. Hendaknya kita, apalagi di suasana Idul Fitri nantinya, lebih penting, lebih utama memprioritaskan keluarga, karib kerabat kita, baru orang yang lain. Bisa jadi orang yang lain menganggap kita pelit atau lain sebagainya, tapi perlu kita ingat, yang lebih utama didahulukan adalah saudara, karib kerabat kita. Dan pelajaran yang ketiga adalah pentingnya kejernihan jiwa dan keikhlasan niat. Dan inilah yang dilakukan oleh Juraij. Dia tidak memenuhi panggilan ibunya bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia bingung. Dia sedang melaksanakan sholat sunnah, dia hendak mendahulukan yang mana, apakah panggilan ibunya atau menselesaikan sholat sunnahnya. Rasulullah mengajari kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Doa ini adalah yang artinya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kejernihan jiwa kepada kita, keikhlasan niat, sehingga kita dapat melaksanakan hari-hari kita dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.